Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang wirausahawan muda di bidang fashion. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil dari narasumber kita. Beliau adalah Komalina Mertasari, saat ini sudah berusia 21 tahun dan kebetulan juga beliau sudah berpendidikan di salah satu universitas. Langsung saja Kak Nge, di sini saya ingin berbincang-bincang sedikit kepada Kakak mengenai usaha yang sedang Kakak jalankan, dan juga di sini saya juga ingin sharing mengenai pemahaman saya yang sudah saya dapatkan selama berpendidikan salah satu universitas. Boleh nih Kak? Boleh deh. Nah, bisa diceritakan sedikit mengenai cikal bakal dari usaha yang Kakak jalankan saat ini? Baik, terima kasih telah mempercayai saya sebagai narasumber Anda untuk tugas kuliah. Jadi awal mula saya memulai usaha ini berawal dari dukungan oleh orang tua. Awalnya orang tua saya menginginkan saya bekerja di bidang tata busana. Kemudian kebetulan sekali saya mendapatkan beasiswa di salah satu universitas dan membuat saya untuk lebih semangat lagi mengasah kemampuan saya di bidang usaha tata busana. Jadi menurut saya fashion itu sangat penting bukan saja di kalangan masyarakat tinggi, tetapi masyarakat menengah juga sangat mementingkan di bagian fashion. Jadi dengan adanya seperti itu, saya lebih berharap usaha yang dapat saya jalankan ini dapat berkembang lebih besar lagi dengan sesuai dengan inovasi yang saya akan buat. Jadi seperti itu nih cikal bakal dari usaha yang Kak Lina jalankan saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai produk. Selama ini produk apa saja yang sudah Kakak hasilkan, Kak? Baik, untuk produk yang saya sudah hasilkan sesuai dengan pesanan si konsumen tersebut. Jika konsumen menginginkan dibuatkan kebaya, saya akan buatkan kebaya. Jika menginginkan busana lainnya, saya juga akan buatkan. Jadi produk yang Kakak hasilkan ini sesuai dengan pesanan ataupun minat dari konsumen, Kak. Nah, terus bagaimana mengenai proses produksi dari usaha yang Kakak jalankan saat ini, Kak? Baik, proses produksi berawal dari suatu pesanan. Maka konsumen itu akan memesan suatu busana kepada saya dengan membawa material atau bahan yang mereka bawa dari rumah. Tapi jika mereka tidak memiliki bahan tersebut, saya juga dapat mencarikan atau membelikan. Kemudian saya akan langsung memproduksi, dimulai dari proses pengukuran, kemudian pemotongan bahan, terus menjahit hingga proses finishing. Kemudian setelah itu saya akan memfitting terlebih dahulu si konsumen tersebut. Jika busana yang mereka pesan sudah sesuai dengan ukuran yang diinginkan, maka busana tersebut boleh mereka bawa pulang langsung. Misalnya kalau tidak sesuai dengan pesanan atau ukurannya kegedean, itu gimana, Kak? Baik, jika busana yang mereka pesan tidak sesuai dengan tubuh mereka atau kelonggaran atau gimana, maka akan saya servis lagi sehingga mencapai kepuasan pelanggan tersebut. Jadi Kakak di sini sangat mementingkan ataupun moto dari usaha Kakak itu mengutamakan kepuasan pelanggan, Kak. Ya, benar sekali. Terus untuk permodalannya itu dari awal usaha Kakak ini sumber modalnya dari mana, Kak? Baik, dari sumber modal yang pertama pada pembelian mesin seperti itu, alat-alat yang tetap itu saya mendapat dari orang tua saya sendiri. Jadi orang tua saya memodali saya untuk menjalankan usaha ini. Kemudian masalah kain, benang dan lain-lainnya saya membelinya sendiri, tapi tidak langsung membeli sekarang langsung gitu ya. Tapi secara bertahap membelinya bahan tersebut. Jadi sumber permodalannya itu bersumber dari orang tua dan pembelian dan sumber modalnya juga dari Kakak yang Kakak beli secara bertahap, Kak. Ya, benar sekali. Nah, ini untuk selanjutnya di sini saya ingin menanyakan sedikit mengenai akuntansinya, Kak. Sebelumnya di SMK ataupun di kuliah Kakak pernah disinggung mengenai pencatatan akuntansi, Kak, atau Kakak sendiri sudah mengetahui mengenai pencatatan akuntansi? Ya, masalah akuntansi sih karena saya
jurusannya tata busana hanya mendengar sekilas saja ya, tidak terlalu mendalami sekali seperti itu. Nah, ini kebetulan banget Kak ya, karena di sini saya juga jurusan akuntansi. Di sini saya ingin sharing sedikit mengenai pemahaman ataupun apa yang sudah saya dapatkan selama berkuliah. Jadi sebesar apapun ataupun sekecil apapun usaha yang sedang kita jalani, itu sebenarnya sangat penting untuk melakukan pencatatan akuntansi. Sepemahaman saya bahwa dalam pencatatan akuntansi itu diawali dengan adanya transaksi. Sama seperti usaha yang sedang kakak jalani ini, setiap adanya pemesanan itu sudah bisa dikatakan sebagai transaksi. Setelah adanya transaksi, kemudian kita bisa mencatat ke dalam sebuah jurnal, di mana jurnal ini ada dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jika kita melihat dari usaha yang sedang kakak jalani, saya bisa mengatakan bahwa usaha yang kakak jalani ini bergerak di bidang manufaktur. Mengapa demikian? Karena usaha ini kakak proses dan kakak hasilkan sendiri, di mana dari proses bahan mentah menjadi setengah jadi dan menjadi produk jadi. Sehingga itu bisa kita katakan bahwa usaha yang kakak jalani sudah bergerak di bidang manufaktur. Sehingga kita perlu melakukan pencatatan pada jurnal khusus, di mana dalam jurnal khusus ini juga terbagi menjadi beberapa jurnal, yaitu ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan jurnal umum. Setelah masuk ke jurnal khusus atau masuk ke jurnal masing-masing, kemudian kita posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar, kemudian kita catat ke dalam neraca saldo. Nah, biasanya di akhir periode itu biasanya ada penyesuaian yang kemudian kita bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian barulah kita bisa membuat laporan keuangan, di mana di laporan keuangan ini juga terbagi menjadi beberapa laporan. Yang pertama itu ada laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan, yang pada umumnya perusahaan besar pasti membuat laporan keuangan ini secara lengkap, Bang. Misalnya kalau kita lihat di usaha kakak ini masih sederhana gitu, masih kecil-kecilan, jadi kakak bisa membuat laporan laba rugi. Caranya itu gampang sekali, Kak ya. Kakak bisa mencatat jumlah penerimaan ataupun pendapatan jasa kakak, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang kakak keluarkan selama proses produksi. Nah, dari hasil itu maka kita akan memperoleh laba rugi. Sehingga di sini kakak akan mengetahui berapa sih jumlah laba ataupun apakah kakak mengalami kerugian. Jadi di situ kita dapat mengetahui apa tindakan selanjutnya yang kita dapat lakukan. Misalnya jika dalam satu periode kita memperoleh rugi, maka tindakan selanjutnya kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal ini. Jangan sampai kedepannya terjadi lagi hal seperti ini, seperti itu, Kang ya. Jadi sekilas segitu yang dapat saya sampaikan mengenai pencatatan dari akuntansi. Baik, terima kasih atas pencerahannya tadi. Untuk selanjutnya di sini saya juga ingin bertanya mengenai perilaku biaya. Sebelumnya apakah kakak mengetahui mengenai perilaku biaya? Masalah perilaku biaya juga saya kurang paham ya, cuma mendengar sekilas-sekilas. Jadi kebetulan banget karena kakak juga belum mengetahui. Jadi di sini saya juga ingin sharing sedikit mengenai perilaku biaya. Jadi perilaku biaya itu atau bisa juga disebut dengan cost behavior merupakan pola perilaku yang menggambarkan perubahan aktivitas suatu perusahaan. Di mana perilaku biaya ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap biasanya dalam usaha kakak ini pastilah ada biaya tetap, Kak ya. Di mana biaya tetap ini biayanya itu tetap tidak mengalami perubahan sedikit pun, walaupun usaha kakak naik turun itu biayanya itu tetap. Contohnya itu seperti gaji pokok karyawan, pastilah karena itu gaji pokok pasti konstan. Bisa juga biaya depresiasi ataupun biaya penyusutan. Kemudian di sini juga ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini biaya yang berubah mengikuti perubahan aktivitas bisnis kakak, sama seperti halnya bahan baku. Tentunya jika usaha kakak mengalami peningkatan dalam penerimaan pesanan, otomatis bahan baku yang kakak perlukan juga akan meningkat, seperti itu, Kak. Jadi ini bisa disebut sebagai biaya variabel yang selalu mengalami perubahan.
tambahan sesuai dengan aktivitas bisnis kakak. Kemudian selanjutnya yaitu ada biaya semi variabel, di mana biaya semi variabel ini ada biaya tetap dan juga ada biaya variabel. Ini juga contohnya itu seperti biaya listrik. Jadi mungkin kakak bertanya, nah, kenapa sih kita harus memahami perilaku biaya seperti itu kan? Jadi perilaku biaya ini sebenarnya sangat penting untuk kita pahami, karena dengan mengetahui perilaku biaya kita dapat melakukan estimasi terhadap biaya, kemudian juga dapat mempermudah kita dalam pengambilan keputusan. Misalnya saja, dengan mengetahui perilaku biaya kita dapat mengetahui apakah kita masih sanggup atau apakah kita masih bisa untuk menerima pesanan kepada pelanggan di saat pesanan kita sudah banyak, seperti itu Kak. Mungkin dari kakak bisa dipahami Kak. Okay. Menurut kakak di sini saya ingin bertanya, dari beberapa pemaparan yang saya sampaikan tadi, menurut kakak apakah penting untuk melakukan pencatatan akuntansi dan memahami mengenai perilaku biaya? Baik, menurut kakak sih sangat penting ya. Jadi jika ada pencatatan suatu biaya atau penghasilan, kita juga dapat melihat laba dari suatu Jadi saya harapkan juga kakak ke depannya, karena saat ini kakak belum membuat laporan keuangan, jadi selanjutnya kakak bisa membuat pencatatan laporan keuangan sederhana, walaupun itu hanya membuat laporan laba rugi saja Kak. Jadi pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana sih harapan kakak ke depannya terhadap usaha yang sedang kakak jalani saat ini? Baik, harapan saya ke depannya untuk usaha ini, saya berharap usaha saya dapat berkembang pesat, yang nantinya dapat memudahkan saya untuk membuka lapangan pekerjaan. Terima kasih Kak atas informasinya di sini. Jadi sekian informasi ataupun sharing pengalaman, pemahaman yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi